Pemirsa, banjir masih mengepung sejumlah daerah di Jawa Tengah. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak banjir. Ya Gusti ya padha sak diplorong ngono caca. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 4 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mobil SUV ini nekat menerobos banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir akibat curah hujan tinggi, ditambah saluran air yang tidak memadai dan pendangkalan sungai. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir hingga sulit dilalui kendaraan. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Kondisi diperparah karena air kiriman dari dataran tinggi di sekitar. Tim BPBD setempat masih mendata dampak banjir di kawasan Sumber. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun tangan mengecek banjir di wilayah Dong Biru, Semarang, Jawa Tengah. Koordinasi dengan BNPB pun terus dilakukan untuk membahas rekayasa cuaca. Sementara ke depan pembangunan giant seawall dan kolam restensi yang diharapkan bisa mengatasi banjir di Jawa Tengah. Jangka menengah dan panjang, kita tahu bahwa di sini ada giant seawall yang nanti akan menghubungkan antara Sayung, Demak, dan Semarang yang diharapkan nanti bisa mengatasi secara parsial, termasuk kolam resistensi Terboyo dan Sriwulan. Itu ada 2 kolam yang nanti bisa menampung, yang nanti diharapkan awal 2026 ya akan selesai. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam, tepatnya di depan. Hingga kini genangan air masih mengenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya mengenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Banjir mengenangi pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjalan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan rumah warga yang tersebar di 8 titik terendam banjir dan terpaksa mengungsi. Banjir bandang yang melewati dam yang dibangun dan terjadi juga putus jembatan di jembatan yang menghubungkan antara Desa Cisolok dengan Desa Cikahuripan. Video amatir warga memperlihatkan derasnya aliran sungai Cisolok yang meluap setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin sore. Posisi Ganesha Gan. Ya, Ganesha depan sekolahan ini, Pak. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi. Banjir juga menyebabkan sebuah rumah yang berada di bantaran sungai ambruk. Derasnya banjir juga menyebabkan jembatan penghubung antar 2 desa, yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan, terputus. Tak hanya merendam permukiman warga, banjir juga merendam ruas jalan nasional Pelabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Sementara pasca banjir bandang, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka dari material banjir. Hingga kini, BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus mendata jumlah korban yang terdampak bencana. Warga hanya bisa pasrah setelah barang miliknya hanyut terbawa banjir. Saat ini warga yang rumahnya tidak bisa ditempati terpaksa mengungsi di rumah kerabat. Ibu kalau masih kejadian mah ibu mengungsi sebelum kejadian. Ya. Sebelum kejadian ibu lagi di sini? Di sini. Beres-beres dulu di warung nutup.
Terus gimana, Begitu Bu? ibu ke sana langsung air itu ada tuh mana yang bisa diselamatin. Berarti semua pakaian. Pakaian juga tuh pada hancur lemarinya. Nggak kemana, pasti pakaiannya dibawa. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi ini merendam ratusan rumah milik warga yang tersebar di 8 titik. Data sementara BPBD sebanyak 500 kepala keluarga mengungsi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani divonis hukuman 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan itu jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang putusan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Vonis 4 tahun ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara. Nikita juga dijatuhi pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Nikita Mirzani telah menjalani penahanan selama 8 bulan hingga menjalani sidang vonis pada hari ini. Putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Kecewa nggak sih ada banding? Kecewa yang nggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi. Pemirsa, selama menjalani persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, tingkah artis Nikita Mirzani beberapa kali menuai sorotan. Dan berikut sejumlah momen Nikita Mirzani di persidangan, mulai teriak-teriak hingga mengaku menjadi putri Fir'aun. Hari ini aku jadi putri Fir'aun ya. Kehidupan artis Nikita Mirzani tidak terlepas dari kontroversi. Begitu juga saat dirinya menjadi terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tingkah Nikita kerap menuai sorotan, mulai sikap hingga tampilannya di persidangan. Pada sidang pemeriksaan saksi Agustus lalu, Nikita Mirzani berteriak dan memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Nikita pernah menolak kembali ke rumah tahanan dan mengamuk setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tidak dikabulkan oleh majelis hakim pada persidangan akhir Juli lalu. Bahkan dirinya juga menolak memakai rompi tahanan dan borgol. Hari ini aku jadi putri Fir'aun ya. Dalam sidang pembelaan atau pledoi pertengahan Oktober lalu, Nikita Mirzani sempat menyebut dirinya sebagai putri Fir'aun. Dengan tampilan setengah berkerudung, Nikita mengatakan hal tersebut ia lakukan setelah sebelumnya dianggap tidak sopan oleh hakim dan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut laporan dugaan korupsi kereta cepat Wush akan ditelaah. iNews sore segera kembali.